Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Apa kabar Indonesia Malam tentunya hadir kembali ke hadapan Anda. Tiara, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi ini temanya kita habis nobar langsung bawain apa kabar Indonesia Malam. Tadi kita ngabuburit nobar pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 5-1 untuk Australia. Ini dalam pertandingan yang sudah berlangsung sore tadi. Ya, di putaran ketiga ya, betul, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tetap bangga ya, betul, Ken ya. Tetap bangga, tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia. Tetap merah putih itu dan dia. Garuda di dadaku. Dan nggak menutup peluang Indonesia ya sebenarnya untuk kemudian ini maju di babak final kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain ya, ini yang akan masih menjadi asa kita, asa sang Garuda untuk kita kawal terus bersama. Itu tentunya akan menjadi pembahasan utama kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Bersama saya Ken Ane. Ya, dan saya Tiara Harahap pemirsa. Selain informasi berkaitan dengan adanya pertandingan Indonesia versus Australia, tentunya Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda pada malam hari ini. Dan inilah Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda selengkapnya. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi pembuka untuk Anda tentunya dari pertandingan yang berlangsung sore ini di mana Australia berhasil mengalahkan Indonesia dalam pertandingan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Di babak pertama Indonesia harus mengakui keunggulan dari Australia dengan skor 3-0. Sementara 2 tambahan gol lainnya tercipta pada babak kedua. Ya, kemenangan memperkuat posisi Australia pemirsa dalam upayanya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Indonesia, laga berikutnya melawan Bahrain di Jakarta harus menjadi momentum kebangkitan Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa faktor utama yang menyebabkan Indonesia takluk dari tuan rumah Australia? Sektor mana saja yang menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert dan bagaimana peluang kedua tim dalam persaingan ketat merebut tiket ke Piala Dunia 2026? Bisa di restoran tapi nonton. Ya pemirsa, kita sudah ikuti bersama tadi ya bagaimana kemudian perjuangan Timnas Indonesia melawan tim Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Meskipun mungkin hasilnya ini kurang memuaskan di mana Timnas Indonesia harus menelan kekalahan
dari Australia dengan skor 5-1. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Nigara tentunya sudah hadir bersama kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi, Ya, Bang Nigara? Meskipun speechless ya, tetapi apapun juga harus kita terima bahwa ini sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Betul. Dan tetap peluang tetap ada. Peluang Meskipun tetap menjadi runner up agak berat sekarang. Oke, tapi dibahas lebih lengkapnya nanti, Oke. Bung Nigara, karena ada juga Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas yang sudah bergabung bersama kita. Bung Peri, selamat Mbak. malam. Sehat selalu. Sehat selalu, Amin. Bung Peri. Harus tetap semangat. Harus siap. Tapi, Bung Nigara, mungkin apa yang bisa kita pelajari dan evaluasi dari pertandingan yang kita saksikan sore hari ini? Ini barangkali orang bisa menganggap ini sebuah alasan ya, tetapi ini fakta gitu. Pelatih baru melatih tadi kemarin 1 hari, Ya. pemain baru berkumpul 1 hari, mayoritas pemain. Ya. Sehingga tentu saja banyak hal yang belum bisa terjadi gitu. Oke. Nah kemudian saya kemarin diskusi dengan beberapa teman wartawan lah ya, salah satu diantaranya saudara Edi Lahengko, wartawan senior juga, wartawan sepak bola. Dia kenal juga nih Edi Lahengko. Ya. Nah kita udah ngomong bahwa pelatih ini nggak mungkin bisa menerapkan strategi yang jitu karena situasi waktu gitu. Tetapi saya masih yakin karena ini pemainnya rata-rata pemain Belanda, tipologi mainnya sama gitu. Oke. Jadi ini cuma bukan alasan, ini fakta yang ada gitu. Tapi kemudian fakta di lapangan ternyata emang nggak bisa gitu. Jadi butuh waktu yang lebih panjang, butuh strategi yang lebih jitu, butuh dialog-dialog yang lebih intens dengan pemain, sehingga dengan kondisi seperti itu maka apa yang diinginkan pelatih strateginya bisa jalan. Dan ini tadi saya melihat betul-betul seperti diskusi kemarin sore kami gitu dengan Bung Sadek segala. Ini improvisasi pemain aja karena pelatih belum bisa menerapkan sesuatu. Jadi memang cukup challenging untuk mengkondisikan timnas Indonesia dengan pertemuan yang begitu singkat. Nah, masih ada 3 pertandingan, Oke. tapi 2 pertandingan yang utama yang saya kira mudah-mudahan ini juga nggak melampaui, nggak melampaui ini 2 melawan Bahrain dan melawan Cina, Cina kita bisa menang. Baik, Bung Nigara, Bang Peri, ditahan dulu, kita ingin lihat dulu juga bagaimana situasinya saat ini di Australia, langsung bersama dengan Bung Effendi Ghazali di sana. Bung Ege, bagaimana situasinya di Australia setelah pertandingan yang berlangsung? Ya, terbagi 2 lah, atau terbagi 3 malah. Yang salah sepertiga itu merasa tetap optimis seperti Abangda M. Nigara. Toh masih ada beberapa pertandingan, kalau tidak langsung 2 besar, ya ke putaran keempat gitu. Sepertiga yang lain pulang dengan wajah relatif agak sedih ya, harus diakui. Penonton kita sangat banyak ya. Kalau nggak 8.000 bisa 9.000 ya. Jadi artinya dari jatah tiket, kemudian beli di mana-mana, akhirnya hampir setengah stadion ini diisi oleh penonton Indonesia. Jadi jelas sedih ketika hasilnya 5-1. Nah yang ketiga, ya ini juga menjadi catatan penting. Setiap kali kita menyerang mereka tepuk tangan, senang sekali, semangat, ada keinginan ofensif. Tapi kemudian dengan hasil 5-1 itu, terutama nanti biar Bung Peri Sandria dan senior saya Nigara yang menjelaskan, kita tidak tahu itu tadi yang dipakai apakah 4-4-2, 3-5-2 atau jadi 4-3-3 gitu ya. Nah karena terlihat sekali pertahanan kita begitu lemah, bahkan 2 kali tendangan sudut ya, Lewis Miller dengan Jackson Irvin itu dianggap begitu mudah. Terpaksa saya tambahkan 1 kalimat lagi, tadi sudah mulai ada yang teriak di sini, Sintayong, Sintayong, tapi itu romantisme sajalah. Kita tetap tentu harus menatap ke depan. Demikian. Oke, baik Bung Ege, tapi tentunya pasca pertandingan yang terjadi, meskipun harus menelan kekalahan, semangat merah putih tetap membara di sana dong, Bung Ege? Saya katakan tadi sepanjang pertandingan, karena kita masih punya semangat untuk ofensif ya, jadi cukup banyak loh nanti Abangda Nigara dan Peri Sandria, ofensif kita itu lumayan. Tetapi begitu Australia masuk gitu ya, itu di sekitar kotak penalti kita, itu kita sangat takut menontonnya gitu ya. Jadi terlihat pemain-pemain yang dipasang baru itu, Dan James misalnya, agak terpancing naik. Bahkan Kevin Dix juga ikutan terpancing naik gitu ya. Misilger juga demikian. Mungkin karena ingin ofensif. Saya beberapa kali di TV One menyatakan, saya lama di Belanda, di Nijmegen juga,
Itu kalau ada kesempatan kita memang suka sekali mengambil upaya untuk menyerang. Jadi ketika menyerang semuanya tetap semangat, tetapi ketika hasilnya mulai menunjukkan 3-1, 4-1 ya, dan kemudian 5-1, memang sebagian semangatnya turun. Saya belum tahu nanti mungkin di luar stadion ketemu lagi, tapi selama kita menyerang, selama itu dukungan tetap ada. Oke. Bung Bravo, Nigara, Ege oke. deh, Ege. Bung Nigara mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke Bang Ege di sana? Ya saya kira Ege ini apa namanya luar biasa ya, luar Oke. dalam. Karena saya kenal Ege ini lama sekali Oke. dari zaman beliau masih mahasiswa di UI ya. Ya jadi kami sama-sama ke Piala Dunia tahun Italia Ya, 90. oke, Jadi oke. beliau ini totalitas ke dunia olahraga Iya, luar dan itu, biasa. Jadi bukan cuma sepak bola, dia untuk seluruh olahraga luar biasa. Jadi beliau ini juga boleh dipikir-pikir nih oleh Oke, Bang Peri mungkin apa yang ingin tahu nih di Australia mungkin dari Bang Ege, apa yang ingin disampaikan Bang Peri? Bang Ege, untuk pertandingan tadi bagaimana suasana di locker room? Nggak tahu dia. Saya Dia kan lihat saya locker nggak room. sempat ke locker room dan berusaha menghindari itu. Menurut Bung Mahfudin, Berusaha menghindari sengaja. menurut Bung Mahfudin Nigara, senior dan tutor saya itu, kita nggak boleh masuk ke hotel atlet pun kalau bisa jangan. Itu juga locker room jangan. Tapi saya mendengar dari Pak Sumarji, senior saya Bang Peri Sandria, dia mengatakan semuanya siap turun ya. Artinya semuanya fit. Barangkali apa yang disampaikan tadi benar, kita belum pernah main bersama, penerbangan cukup jauh, terakhir itu tentu saja main di liga masing-masing, ada yang Oke. main bagus, ada yang main melelahkan, dan sekali lagi, 10 menit pertama menentukan. Kita tadi ada sebuah heading ya, sundulan dari Jai East yang dengan gemilang diselamatkan Matt Ryan. Menit ke-8 ketika Sturridge dijatuhkan oleh pemain belakang Australia, Kevin Dick yang dipilih untuk mengambil. Waktu itu saya pikir back ya, harus mungkin saya membayangkan, saya bukan Patrick Kluivert, dia lebih tahu, saya membayangkan mungkin Marcelino atau mungkin Tom Haye. Tapi kemudian arahnya benar yang kena tiang gawang. Nah sesudah itu balik, ya Boyle yang malah dapat penalti ketika Nathan Chuaon menjatuhkan Lewis Miller ya di menit ke-18. Oke, Bung Ege tadi sudah disapa Bung Nigara, Bung Peri bergabung juga nih bersama kita pecinta sepak bola yang lainnya, ada Bung Hensat. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang Ege? Ya, Bung Hensat tentu selama ini hampir sama dengan saya, you will never walk alone. Nah, sekarang juga itu harus dipakai. Bangsa Indonesia harus tetap mengatakan kepada Patrick Kluivert, juga Coach Sintayong, tentu masukannya tetap dibutuhkan. Seluruh pemain nasional kita dan Coach Patrick Kluivert masih ada waktu berbenah ya menghadapi Bahrain. Sekali lagi kejelasan di belakang itu sangat perlu. Kalau ofensifnya sih sudah menarik. Nah kembali sampai saat ini kami masih bersama Anda. You will never walk alone. Artinya manfaatkan waktu ini, kembalikan harapan kita. Mungkin ya, Liverpool atau Manchester nih. Iya, dua-duanya Bang Nigara, artinya bangsa Indonesia masih bersama timnasnya. Pasti kita kalau masih itu. bisa lah untuk melangkah. Ya, mungkin nanti ke putaran keempat kalau Iya. misalnya ada Janganlah hambatan-hambatan. Ya putaran keempat, peringkat ketiga aja dah. Ya. Peringkat ketiga. Insya ketiga Allah lalu dapat, maju di insya Allah 1-2. dapat, insya Allah. Ya, mudah-mudahan harapan Insya kita Allah. semua. Oke, Bang Hensat gimana nih? Tadi sempat disampaikan Bung Ege romantisme soal kenangan masa lalu bersama STY, tapi kemudian hari ini kita harus melihat bagaimana hasil olahan dari Patrick Kluivert. Ya mau gimana lagi ya, udah hasilnya begitu. Tapi kalau menurut saya sih memang kita hampir saja membuat kejutan di awal tuh ya. Tapi yang menurut saya sih catatan yang perlu digarisbawahi, kelihatannya memang komunikasi di pemain belakang kita tuh lemah sekali ya. Terutama pada saat kita menerima gol kedua dan gol ketiga, itu kan bahkan gol 3 melongo tuh para pemain belakang kita. Tapi memang ya harus diakui namanya tuan rumah yang kita lawan, dan memang secara histori mereka lebih baik dari kita. Ya kita masih ada kesempatan melawan Bahrain, mudah-mudahan peringkat ketiga bisa, walaupun tadi sih saya sempat lihat Bahrain Jepang katanya masih 0-0 ya. Nah, kalau memang hasilnya seperti itu ya kita memang harus menang melawan Bahrain. Ini adalah hasil yang di luar dugaan saya sih, di luar dugaan kita semua menurut saya. Walaupun tadi ada hiburan dari Ole Romeni ya, yang ya mudah-mudahan ini membawa angin segar lah buat persepak bolaan Indonesia nanti, terutama pada saat tanggal 25 nanti di GBK.
Oke, baik, kita juga pengen tahu nih bagaimana nanti ulasan dari Bang Peri untuk melihat kira-kira tadi kalau ditanya Bang Ege, formasinya kalau kita baca pakai yang mana sih sebenarnya? Tapi ditahan dulu, Bang Peri, dijawabnya nanti usai jeda. Karena kita juga akan menghadirkan laporan langsung dari Australia bersama rekan kami di sana, ada Jasmine Rahmadi. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Sydney Football Stadium bersama rekan kami Jasmine Rahmadi yang tadi juga tentunya ikut memeriahkan dan mendukung timnas Indonesia di sana. Jasmine, silakan. Ya, selamat malam Ken, Anda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami masih mengabarkan dari venue tempat digelarnya pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Australia, yang ini adalah di Sydney Football Stadium, di mana saat ini tentunya pertandingan sudah usai begitu, dan dapat Anda lihat di layar bahwa saat ini seluruh penonton, baik itu supporter dari timnas Indonesia maupun timnas Australia sudah mulai meninggalkan venue. Dan kita ketahui kan Anda juga pemirsa bahwa saat ini pertandingan sudah usai dengan skor timnas Australia ini unggul dibandingkan timnas Indonesia, yakni adalah skor 5-1. Tadi sangat menarik untuk melihat pertandingan tersebut kan Anda juga pemirsa, karena pada awalnya sebenarnya terlihat bahwa timnas Indonesia ini sempat sedikit unggul begitu, karena sempat hampir mencetak gol pada menit ke-14 namun gagal. Lalu Australia ini langsung balas dendam hal tersebut dengan mencetak gol beberapa kali di babak pertama, yakni adalah pada menit ke-17, ke-19, lalu ke menit 33, sehingga setelah babak pertama usai, posisinya ini adalah 3-0. 3 untuk timnas Australia dan 0 untuk timnas Indonesia. Lalu ketika babak kedua dimulai, tentunya permainan dari timnas Australia ini masih memanas, sehingga timnas Australia ini berhasil mencetak gol sekali lagi dan berhasil meraup 4 gol begitu. Namun tentunya timnas Indonesia tidak tinggal diam melihat hal ini, karena pada akhirnya salah satu peserta atau anggota dari timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol, yakni adalah Komeni ataupun pemain dengan nomor punggung 10. Yang mana artinya ini memang dicetak pada menit-menit yang cukup krusial, ini adalah menit ke-77. Namun pada menit-menit terakhir, yakni pada menit ke-89, timnas Australia ini berhasil kembali mencetak gol, sehingga posisi akhir ini adalah 5-1, yakni adalah 5 untuk timnas Australia dan 1 untuk timnas Indonesia. Tentunya menarik sekali kan Anda untuk melihat hasil dari pertandingan ini, mengingat ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia ini berkolaborasi dengan kami sampaikan pula bahwa pada menit-menit terakhir atau pada menit-menit tambahan begitu, beberapa supporter timnas Indonesia ini sempat melakukan chanting ataupun yel-yel yang memanggil ataupun menyebutkan nama Sintayong beberapa kali begitu. Dan selain itu, setelah pertandingan usai pun timnas Indonesia ini sempat mengelilingi lapangan untuk menyapa sejumlah supporter yang berada di venue. Dan memang dapat kami informasikan bahwa ini merupakan salah satu pertandingan yang dianggap krusial dan juga pemirsa, karena ini adalah partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu penentu apakah Indonesia ini dapat bersaing di Piala Dunia 2026 atau tidak, karena sebenarnya jika Indonesia ini berada di posisi 1 dan 2 klasemen C, ini artinya Indonesia akan otomatis masuk ke Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia berada di posisi 3 atau 4, ini akan masuk ke kualifikasi berikutnya, sementara 2 tim terbawah akan gugur. Lalu kita akan lihat bagaimana performa dari Indonesia di pertandingan berikutnya, yang mana Indonesia ini sudah dijadwalkan akan menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 datang, di mana tentunya nantinya timnas Indonesia ini akan menjamu Bahrain, karena pertandingan ini akan digelar di Gelora Bung Karno, di mana artinya Indonesia ini akan menjadi tuan rumah. Apakah Patrick Kluivert ini masih akan tetap menggunakan strategi yang sama ataupun mengganti strategi yang melihat strategi yang digunakan di pertandingan ini tidak cukup berhasil begitu, karena tidak membuahkan hasil kemenangan bagi timnas Indonesia? Coba kita lihat rekan Anda. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Oke, Yasmin, mungkin sedikit bisa digambarkan. Tadi usai pertandingan berakhir dengan kekalahan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia, bagaimana situasi para supporter di sana? Lagu Indonesia Raya tetap berkumandang atau seperti apa, Yasmin?
Ya tentunya jika digambarkan ke anak, kekecewaan itu terlihat sekali di antara supporter timnas Indonesia jika dibandingkan dengan situasi saat timnas ini atau saat pertandingan ini belum dimulai. Begitu timnas Indonesia sangat semangat sekali bahkan yel-yel, bahkan chanting, bahkan juga menyanyikan lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka. Namun ketika timnas Indonesia dinyatakan kalah, tentunya para supporter ini masih terus menunjukkan dukungannya. Begitu terbukti ketika para pemain dari timnas Indonesia ini mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter, ini masih terdapat banyak sekali supporter yang melambaikan tangan, begitu menyapa, dan terutama juga berterima kasih kepada salah satu pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di menit-menit krusial. Baik. Namun begitu, kekecewaan itu terlihat ketika para supporter dari timnas Indonesia ini melakukan chanting Sintayong, dan itu dilakukan berkali-kali. Tidak hanya ketika pertandingan ini masih berlangsung, bahkan Baik. pertandingan sudah selesai, itu Ya. juga masih melakukan chanting Sintayong begitu. Bahkan Baik. ketika Patrick Kluivert ini juga mengelilingi lapangan bersama dengan pemain dari timnas Indonesia, ini ada beberapa supporter dari timnas Indonesia yang bersorak-sorai ataupun mengolok-olok begitu. Artinya memang pada saat itu tadi Patrick Kluivert tidak disambut dengan baik oleh para supporter timnas Oke. Indonesia. Kenan. Baik, terima kasih Jasmine Ramadi mengabarkan dari Sydney Football Stadium di Australia. Bung Peri, ini kekecewaan tidak bisa disembunyikan lah ya dari para supporter yang tentunya menonton langsung di sana. Bahkan nama Sintayong tadi disebutkan beberapa kali juga dilontarkan, di-mention di situ. Nah, kalau kita coba ulas, memang kalau kita bandingkan strategi yang digunakan oleh STY dan juga Patrick Kluivert ini seperti apa sih, Bung Peri? Kalau saya lihat tadi formasi dari Patrick Kluivert juga saya bingung. Dia pakai aslinya dia juga suka dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-3-2-1. Ya. Tapi ternyata begitu saya lihat kok ini formasi apa gitu. Jadi semua pemain itu oke lah kita ingin bermain terbuka, tapi semua aja jangan ingin bermain terbuka seperti Kevin Dix, Kevin Mercigers ya. Toh di sini ternyata kesalahan-kesalahan dari gol-gol dibuat oleh pemain belakang. Ternyata gol yang saya lihat tadi gol kalau nggak salah 2-3 ya. 2-3 jelas banget kesalahan dari pemain belakang. Tidak ada improvisasi, tidak ada komunikasi. Yang selama ini kan posisi pemain belakang waktu zamannya era Sintayong gitu ya. Di situ kan ada Rizky Ridho, ada Jay, ada Perdong dan ada si Sandy Walsh. Dan ini mereka kompak dan chemistry mereka ini udah punya. Nah, sedangkan Kevin Dix dengan Mel Hughes ini kan waktu tahun sebelum waktu pertandingan sebelumnya kan juga mereka datang juga mengalami cedera juga dua orang. Waktu Mel Hughes juga lawan Cina cedera. Terus Kevin Dix lawan Jepang cedera ya Bang ya. Ini sekarang juga Mel Hughes cedera ya kan. Jadi formasi yang udah ada nih saya minta kan formasi yang kuat di belakang ini kan Rizky Ridho. Ini 4 pemain ini udah kuat ini, udah punya chemistry. Ya. Kenapa harus diganti? Oke. Tapi kalau kita bicara dengan formasi eranya Sintayong ini juga pelatih juga banyak yang bertanya ini bayang-bayang dari Sintayong nih, bener ya Bang ya gitu. Oke. Jadi berpikirnya begitu. Oke, baik Bung Peri. Kalau Bung Hensat seperti apa? Sebagai pecinta sepak bola juga kita pengen tahu testimoninya dan juga responnya melihat pertandingan tadi sore, Bung Hensat. Ya, kalau saya menilainya protesnya kurang ya, jadi tim ini ya. Jadi pada saat penalti diberikan wasit kepada Australia, harusnya kita bisa protes lebih keras tuh, karena memang ada tarik pemain Australia, tapi Nathan ya yang narik ya. Tapi bolanya kan gak ke situ. Bolanya sudah dibuang oleh Abang Jay keluar kotak penalti. Tapi kemudian pada saat cek VAR kemudian diberikan itu nggak ada protes yang lebih keras. Menurut saya harusnya memang dilakukan protes yang lebih keras. Tapi kalau kita lihat memang semua gol yang terjadi hari ini ketidakkompakan pemain belakang itu terlihat gitu ya. Tapi apakah kemudian ini membuat Kluivert kualitasnya langsung serta-merta di bawah Sintayong? Nah itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang dia baru mulai. Baru mulai dan komunikasi antar pemain belum terjadi. Dia juga belum kenal pemain-pemain secara mendalam. Memang ya saya mengerti juga, nggak ada alasan lah. Kita maunya dia menang gitu kan. Ya betul, kita juga pengen menang. Nah, tapi kita tunggulah sampai nanti Bahrain gitu ya. Kan kalau hitung-hitungan tadi kita di atas kertas kita bisa lah peringkat ketiga keempat ya. Dengan catatan kita menang lawan Bahrain dan kita menang lawan China gitu ya. Mudah-mudahan
bisa meraih kemenangan banyak gitu ya, dan mudah-mudahan yang lain juga kalah banyak gitu. Oke. Bisa nembus. Bung Nigara, kita masih bisa terus memelihara asa, melihat peluang bagaimana Indonesia nanti di Piala Dunia 2026? Kalau saya selalu optimis. Kenapa? Karena saya ngalamin dari tahun 79 selalu gagal. Jadi kalau sekarang saya belum sudah pesimis, Oke. saya mundur tuh. Saya jadi wartawan dari Desember 79 ngikutin tim nasional berbagai tipe. Semua gagal. Ya. Gitu. Nah sekarang kalau saya terus gara-gara ini terus saya kandas, ya saya berhenti kalau gitu. Gak usah jadi Tapi wartawan dari lagi. setiap gitu. kegagalan itu kan ada pelajaran Pasti, yang bisa pasti. diambil, Ada. termasuk dari pertandingan ini, Bung Betul. Nigara. Apa Nah, yang menjadi tadi- poin-poin pembelajaran penting? Ya Ferry tadi udah ngomong, 4 pemain belakang ini sebetulnya udah punya chemistry yang baik gitu. Pikiran saya, ini sekali lagi nih, pikiran kita pengamat, wartawan, pencinta Ya, dengan pelatih beda. oke. Kalau kita nih mungkin bisa sama pikiran kita. Sintayong tuh nggak punya goal getter, nggak bisa bikin gol. Harusnya itu yang ditingkatkan gitu. Jangan ngerombak semua, ini kan dirombak semua sama dia. Oke. Akibatnya ya kayak begini gitu loh. Sekali lagi saya tetap optimis. Minimal peringkat 3 kita bisa dapat. Oke. Jadi kalau miss dari peringkat 3, peringkat 4 bisa dapat. Karena apa? 3-4 masih bisa melanjutkan sampai ke playoff begitu. Nah sementara yang 2 terakhir udah gugur. Tetapi betul bahwa dengan kekalahan kita 5-1, sekarang kita Paling peringkat bawah. kita paling bawah. Kecuali Bahrain kalah. Ya. Kecuali Bahrain kalahnya kalah telak. Tapi saya tadi sih 0-0 tuh. Sampai menit 47 masih Oke, 0-0 oke. gitu. Itu yang jadi perkara gitu. Dan Jepang sendiri udah nggak punya animo apapun gitu. Nggak punya antusiasme untuk apapun. Kecuali lawan Indonesia. Oke. Kecuali lawan Indonesia. Oke. Jadi kita ini seperti apa ya? Seperti kalau dibilang musuh bersama kita kayak bukan. Ya orang tuh seneng kalau menang lawan Indonesia. Iya, gitu. iya. Jadi itu perkara yang nggak Dianggap mudah. poin Artinya getter apa gimana, timnas Bang? cukup diperhitungkan Dianggap dong. poin getter. Jadi kalau lawan Indonesia tuh kita mesti dapat poin gitu. Jangan-jangan begitu. Lawan Joker ya. Kayak Bisa orang Tapi jadi. sisi positifnya berarti timnas Indonesia termasuk tim yang diperhitungkan dong, Bung Nigara. Diperhitungkan tuh udah menang. Oke. Berarti kita tim elit dong. Iya dong. Tapi Bung Peri begini, melihat bagaimana strategi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau kita lihat ini kan banyak bermain terbuka ya. Oke, bagus. Tapi pertahanannya rapuh. Ya. Ini yang mana yang lebih menguntungkan begitu? Nah, sebelum dijawab Oke, ini, oke, Bung sebetulnya gini, ini juga sekali lagi bukan hiburan, tetapi fakta. Saya ngomong fakta. Kata teman-teman, lu ngomongin nostalgia terus bukan soal nostalgia, ini soal fakta. Brazil kurang apa juara dunia 5 kali? Oke. Kalah tuh semifinal 7-1 nggak tanggung-tanggung. Sama Artinya Jerman apa, Bung di Nigara? rumahnya. Oke. Jadi kalau kita kalah 5-1 ya biasa aja. Brazil main di rumah sendiri semifinal Piala Dunia, Ya. kalah tuh 7-1 Oke. lawan Jerman. Jerman. Oke. Terus mau apa? Itulah. Jadi sepak bola itulah yang Itulah nggak sepak boleh, bola. yang nggak boleh kita kalah kita ngamuk, itu yang nggak boleh. Itu yang kita harus belajar Ya, bersama, para betul. pecinta sepak bola Indonesia. Betul. Bung Peri, gimana tadi Jadi ulasannya? yang diterapkan oleh Patrick Kluivert karena dia seorang penyerang, ya, yang pastinya dia pasti dia bermain terbuka dan menyerang secepatnya dibuat gol. Beda dengan Eren Sintayong banyak bermain di bertahan. Tapi setidaknya coach dari Patrick Kluivert ini bisa mengkombinasikan bagaimana kita harus bertahan untuk menyerang. Pada saat kita menyerang untuk bertahannya, counter attack ini harus bagaimana untuk pertahanan. Dari transisi dari bertahan ke menyerang. Nah kalau kita lihat dari transisi dari bertahan ke menyerang ini kayaknya nggak ada koordinasinya, nggak ada kombinasi kerja dari bawah. Kalau kita lihat ya kita bukan menyanjung coach Sintayong tidak ya. Kalau Sintayong dia memain dari build up-nya itu udah enak dilihatnya. Tadi oke lah dari babak pertama 10 menit kalau nggak salah ya Bang ya. Ya. Itu dia main enak dilihatnya. Ya, Enak Sintayong menguasai 5 bolanya. tahun. Iya. Ini satu hari. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya seorang pelatih itu dalam satu hari megang tim itu bagus. Oke. Ya, sedangkan yang sudah lama belum tentu juga bagus. Tapi kita Oke, tuh gimana ngurung Bung loh. Ensat? Iya. Kita ngurung pertahanan Australia. Iya di loh. babak pertama Bang, di babak menit Babak pertama. babak kedua, Ya. tapi memang begitu nembus lewat pertahanan kita langsung kebobolan. Begitu Oke. satu gol tercipta Langsung tuh terus-terusan. buyar. Itu Belanda lawan Jerman final 74 Piala Dunia. Hampir Jerman sama. dikurung. Nah. Begitu counter attack jalan. Oke, banyak contoh pembelajaran yang mungkin bisa diambil lah Harus, ya dari harus. pertandingan-pertandingan
pertandingan yang ada. Kita akan masih bahas lagi pemirsa mengenai apa yang kemudian sudah berlangsung pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali kita akan membahas mengenai bagaimana kira-kira peluang Timnas Indonesia, skuad Garuda untuk terus bisa memelihara asa menuju Piala Dunia 2026. Ini kita juga sambil terus melihat bagaimana situasinya di Australia, di sekitaran Sydney Football Stadium pasca pertandingan yang berlangsung, di mana ya pastilah penonton atau mungkin supporter ini merasa kecewa dengan apa yang sudah kita lihat bersama di pertandingan sore ini tadi, Bung Nigara. Tapi kalau kita lihat potensi ke depan dan peluang yang mungkin bisa masih terus diupayakan oleh Indonesia seperti apa? Ya, saya kira ya. Jadi peringkat 3 itu masih sesuatu yang sangat mungkin bisa kita capai. Tapi itu tadi ya, secara offline tadi kita udah bicara, kecuali kita bisa memenangkan pertandingan lawan Bahrain, kemudian kita menang juga lawan Cina gitu. Kalau lawan Jepang nggak usah kita hitung lah gitu. Itu aja kuncinya. 2 kali menang itu insya Allah peringkat 3 dapat. Oke, dan nanti di Bahrain ini nampaknya kita boleh menaruh optimisme cukup tinggi, Bung Nigara? Saya kira ya, main di rumah kita soalnya. Oke, main di rumah kita jadi kekuatan tersendiri. Betul. Bung Hensat melihatnya juga seperti itu. Kalau main di kandang sendiri biasanya confidence-nya, percaya dirinya semakin meningkat begitu? Kita tadi itu main di kandang lawan ini 10 menit pertama tuh ya confidence-nya luar biasa udah itu. pede sebenarnya ya. Udah pede banget, walaupun saya kaget juga tuh. Waduh, waktu penalti, Bang Nigara, Bang Ferry, kita bisa unggul duluan ini. Ternyata tiangnya udah diincar lama itu pakai Phoenix tuh. Jadi tiangnya kena tiang terlalu jauh kayaknya. Tapi mudah-mudahan nanti 25 Maret nanti ya, jelang Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa meraih poin penuh tuh melawan Bahrain, dan sekaligus juga melampiaskan kekesalan kan. Kita masih ingat tuh bagaimana kita dikerjain waktu itu di Bahrain kan. Pokoknya mesti ngegolin Bahrain waktu itu. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat gol. Tapi itulah pertandingan sepak bola. Kita bisa optimis, kita bisa terus berdoa, tapi yang terjadi di lapangan mungkin berbeda gitu ya. Bang Peri adalah seorang legenda, pasti tahu persis bagaimana tekanan-tekanan yang ada di lapangan. Sementara kita ini pemain sayap kiri luar, artinya penonton ini kan pengennya ya pasti menang sayap terus. kiri luar lagi gitu kan. Gitu jadi berbeda. Jadi kita tidak bisa juga menyamakan apa yang terjadi di lapangan dengan yang kita tonton. Yang itu tadi kalau saya sih mengajaknya ya kita lihat ke belakang, artinya pada zaman Sintayong bagaimana. Cuma layaknya kita menggunakan spion, kita melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, itulah kira-kira. Oke, begitu. Bang Peri juga sepakat? Saya sepakat ya. Yang pasti kita selalu optimis. Ya, 2 pertandingan kita di home ini kita harus ambil poin. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita tetap harus optimis. Ya, kalau untuk kekalahan sekarang memang semua, jangankan kita, masyarakat juga kecewa gitu ya. Tapi dengan kecewaan itu ya kita harus introspeksi diri. Ya, mungkin gitu Bang ya. Mudah-mudahan ke depannya ini tim dengan kekalahan ini kita ambil hikmahnya. Oke, diambil hikmahnya hari ini. Masih ada waktu, berarti kan 5 hari ya, Negara ya, 25 Maret. Nah ini malah gini Ken, kalau tadi kita menang, apalagi menang besar tadi, kita ini besar kepala dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi ini apa yang terjadi hari ini, fakta yang nggak bisa kita hindari. Bos, sepak bola adalah olahraga itu adalah proses. Yang sulit kita ini selalu prestasi by accident, champion by accident. Ini yang terjadi berkali-kali. Nggak pernah tuh ada pembinaan proses, dan nggak ada. Nah sekarang kita menghadapi proses yang faktual nih proses. Sama kalau kita di politik, ya kan, kampanye nggak turun kampanye, mana bisa dipilih orang. Butuh waktu, butuh proses. Nah justru itu, makanya saya seneng nih ada hands up nih. Jadi ngomongnya nyampur politik, saya seneng jadinya gitu. Jadi memang kayak gitu. Ini prosesnya belum dimulai, terus mau menang. Waduh. Tapi 5 hari lagi, Bu Negara, kita patut terus memelihara asa itu, peluang dan harapan itu. Insya Allah, kan gini, paling tidak ini satu pelajaran udah kita dapat. Dia udah tahu nih, oh kelemahan dia ini nih, dia pemain yang dipasang, oh ternyata keliru. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini versi saya. Oh ini ternyata betul nih, 4 pemain yang zaman Sintayong di belakang ini nggak boleh diganggu nih. Nggak boleh diganggu. Nah lalu di tengahnya sama depannya ini yang dibenerin. Karena Sintayong tuh nggak bisa bikin gol. 5 tahun kita Sintayong kan minim sekali golnya kan. Second line turun buat gol ya. Ini kan faktual. Betul nggak? Nggak bisa. Tetapi gawang kita juga cuma menjepang, kebobolan banyak.
Loh ini mau Australia kita kebobolan begitu banyak gitu. Nah makanya proses harus dijalani, harus dilewati. Ini proses. Kalau ini tadi kita menang, berbahaya untuk sepak bola kita dan berbahaya untuk pejabat-pejabat sepak bola kita. Bung Rasa, tuh kan gitu. Ya. Itu yang nggak boleh. Oke. Itu yang nggak boleh. Kalau Bung Nigara mencermati mengenai prosesnya, Bung Peri sebagai mantan pemain juga, biasanya kalau para pemain setelah situasinya seperti ini harus menghadapi kekalahan, apa kemudian yang harus dilakukan supaya bisa segera bangkit? Karena waktunya 5 hari ya, cukup cepat gitu. Ya kita harus bisa, yang saya katakan tadi, kita harus bisa, satu yang pertama dengan kekalahan kita harus introspeksi diri. Yang kedua ya tetap kita harus semangat, nggak harus terlena dengan harus wah saya kalah nanti besok saya harus berbuat apa lagi, nggak ada. Kita harus semangat terus, kita harus menjadarin yang kemarin ya sudah yang kemarin, yang untuk besok ya kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Oke, itu yang kemudian harus didengar juga oleh para pemain timnas Indonesia kita ya Bung Nigara. Bung Hensat, 3 poin berarti wajib besok ketika melawan Bahrain, sepakat ya? Oh iya harus 3 poin dan semoga ya kalau mainnya Ole begini, mudah-mudahan dia bisa cetak lebih banyak gol di sana. Mudah-mudahan juga bisa semakin klop dengan streak ya. Tadi saya ada catatan juga tentang Tom Haye ya. Tom Haye menurut saya mainnya di bawah perform tadi, tidak seperti biasa yang dilakukan gitu. Setuju. Biasanya dia memberikan umpan-umpan matang yang enak banget itu buat. Nah ini sekarang kelihatannya dia agak kebingungan, bahkan beberapa kali sempat kehilangan bola. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di GBK nantinya. Oke. Mudah-mudahan itu tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua hari ini apa yang sudah kita hadapi bersama, meskipun kekalahan harus dihadapi oleh timnas Indonesia, tapi kita semua sepakat terus memberikan semangat untuk timnas Indonesia nanti 25 Maret melawan Bahrain untuk 3 poin menuju perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Nigara, Bung Peri, Bung Hensat malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana KPK ini melakukan penahanan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang merugikan negara 11,7 triliun rupiah. Sesaat lagi untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggagas penjara di pulau terpencil. Informasi tersebut akan kami hadirkan pemirsa, namun sebelumnya kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang rugikan negara 11,7 triliun rupiah. Kedua tersangka adalah 2 orang direktur PT Petro Energi, yakni Jimmy Masrin dan Susi Mira Dewi Sugiarta. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Jimmy dan Susi ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam kasus ini KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI dan debitur PT Petro Energi dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. PT Petro Energi diduga mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI. KPK mengungkapkan penyalahgunaan pemberantasan fasilitas kredit ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menggagas penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Alasannya untuk memberikan efek jera terhadap maling uang negara. Barang siapa yang berani kabur akan berhadapan dengan hiu. Namun, benarkah penjara khusus di pulau terpencil bisa membuat koruptor kapok bila tak dibarengi penguatan regulasi pemberantasan korupsi?
Konsistensi Presiden Prabowo Subianto akan janjinya memberangus korupsi yang menggerogoti bangsa ini seakan diuji. Kepala negara berkali-kali memberikan peringatan agar tidak ada yang coba-coba mempraktikkan aksi kotor di pemerintahannya. Prabowo juga mewanti-wanti pengusaha agar tidak merayu pejabat negara mengeruk uang rakyat. Namun, seruan ini sepertinya masih menjadi angin lalu. Praktik korupsi kian menjadi-jadi. Pejabat dan pemodal seolah tak takut dinginnya bui. Prabowo pun memiliki ide membuat kapok koruptor. Salah satunya membangun penjara di pulau luar dan terpencil. Tapi, apakah ide ini bisa membuat koruptor kapok? Bila pidato keras itu tak dibarengi penguatan regulasi pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo itu sudah berkali-kali menyampaikan soal pemberantasan korupsi di berbagai pidato. Misalnya Presiden Prabowo mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, akan meminta kepada hakim untuk memidana koruptor selama 50 tahun, meskipun di dalam undang-undang batas maksimal pidana penjara itu adalah 20 tahun. Akan memberi pengampunan kepada koruptor kalau mau mengembalikan kerugian keuangan negara. Tapi kan itu semua tidak ada wujud nyata implementasinya, pelaksanaannya. Sehingga kalau sekarang Presiden Prabowo pidato lagi mengatakan ingin membangun penjara khusus untuk koruptor di sebuah pulau terpencil, saya juga ragu bahwa itu nantinya akan diimplementasikan. Ide membangun penjara khusus koruptor disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di depan para pendidik, Prabowo menegaskan, koruptor adalah penyebab kesulitan para guru, dokter, perawat, hingga petani. Ia lantas berencana mengalokasikan uang negara untuk membangun penjara di pulau terpencil agar para koruptor tidak bisa melarikan diri. Barang siapa yang mencoba kabur akan berhadapan dengan hiu. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Prabowo tampaknya tak main-main, menabuh genderang perang terhadap maling uang negara. Pesan tegas dan berani kepala negara tak pelak membawa angin segar bila masa suram pemberantasan korupsi bisa diakhiri di masa pemerintahannya. Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu, pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas. Apa yang disampaikan oleh Presiden Bapak Prabowo dalam hal ini secara semangat kita ambil bahwa beliau serius dalam pemberantasan korupsi. Itu dulu.
Dalam pelaksanaannya tentunya ada hal-hal lebih teknis yang perlu dikomunikasikan tidak hanya dengan KPK, namun juga dengan kementerian lembaga yang lain. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai ada 3 langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar semangat sang kepala negara untuk memberantas korupsi tak sekadar omon-omon belaka. Menurut Pukat, korupsi adalah kejahatan dengan motif ekonomi sehingga tidak bisa hanya dihukum pidana badan. Prabowo harus merancang aturan yang bisa memiskinkan koruptor. Apa sih akar masalah dari korupsi di Indonesia sehingga seakan-akan penjeraan itu sampai sekarang tidak berhasil? Saya sih melihat korupsi sebagai sebuah kejahatan yang bermotif ekonomi selama ini disinsentifnya masih belum tepat, yaitu dengan pendekatan pidana penjara atau pidana badan. Seharusnya kejahatan ekonomi itu disinsentifnya juga concern atau dominan di disinsentif ekonomi, bentuknya adalah pemiskinan. Saya lebih merekomendasikan kepada pemerintah untuk berkonsentrasi gitu ya, bagaimana membentuk ya regulasi yang bisa memiskinkan koruptor. Caranya bagaimana? Ada 2. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lakukan kriminalisasi terhadap pengayaan secara tidak wajar. Yang kedua adalah kriminalisasi illicit and unexplained wealth di dalam RUU perampasan aset. Nah, sampai sekarang RUU perampasan aset tidak kunjung dibahas di DPR. Praktik korupsi sepertinya sudah mendarah daging. Hingga kini, berbagai instrumen pidana nyatanya belum mampu membuat jera karena hukuman penjara tak membuat status hina. Pemirsa, senjata laras panjang yang diduga digunakan pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Senjata laras panjang yang diduga digunakan pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan. Senjata tersebut ditemukan sekitar 6 km dari tempat kejadian perkara. Temuan senjata laras panjang kaliber 5,56 mm disampaikan Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu malam di markas Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Senjata laras panjang tersebut diduga digunakan untuk menembak salah satu korban personel kepolisian saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung beberapa waktu lalu. Senjata tersebut kini dibawa ke Detasemen Polisi Militer Lampung untuk diperiksa tim investigasi gabungan. Itu memang lebih di sekitar TKP lebih kurang jarak 5-6 kilometer, Pak ya. Keterangannya seperti itu. Posisinya di mana, Kapten? Di pastinya nanti sudah disampaikan pulang. Yang jelas dari daerah Sabung Ayam itu jaraknya pelarian pelaku. Jadi di rawa-rawa. Oh, oke. Di rawa-rawa. Kapten yang menemukan siapa tadi, Kapten? Tim investigasi. Tim penyidik Polda Lampung dan Detasemen Polisi Militer Lampung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya 3 personel kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam di dalam kawasan hutan Register 44, Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dari lokasi, tim penyidik telah menyita sejumlah alat bukti peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku penembakan. Penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan menewaskan seorang kapolsek dan 2 anggotanya. Mereka tewas ditembak oleh pengelola arena judi sabung ayam. Pelaku penembakan yang ternyata adalah anggota TNI Angkatan Darat kini sudah ditangkap dan diamankan Detasemen Polisi Militer untuk diperiksa secara intensif.
Dari Waikanan Lampung dan Palembang Sumatera Selatan, Pujiansyah Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Di sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 6 saksi pejabat dari 2 kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sidang lanjutan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali digelar hari ini, pemirsa. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 6 saksi dari 2 kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Dan tim kuasa hukum Tom Lembong menilai para saksi yang dihadirkan di persidangan hari ini tidak kompeten karena tidak dalam kapasitas menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan kasus importasi gula di lingkup Kementerian Perdagangan. Sementara itu, terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula, Tom Lembong mempertanyakan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang tak kunjung diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal permintaan penyertaan alat bukti hasil audit ini sudah dibahas di persidangan yang lalu. Tom Lembong dan kuasa hukumnya menilai Jaksa Penuntut Umum seakan mengabaikan perintah dari majelis hakim. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2045 yang digelar pagi tadi, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menyampaikan substansi perubahan 4 pasal, yakni tentang kedudukan dan tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif dari 10 menjadi 14 kementerian dan lembaga hingga usia pensiun prajurit. Setelah dibacakan, Ketua DPR pun meminta persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Tercatat dalam rapat paripurna kali ini, 293 anggota Dewan yang hadir dan 3 wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan Saan Mustafa. Sementara dari unsur pemerintah yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Wamenkyu Thomas Ciwandono. DPR sepakat bersama pemerintah bahwa perubahan Undang-Undang TNI ini berlandaskan pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil hingga ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, ratusan masyarakat sipil baik pro maupun kontra terhadap RUU TNI berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sambil membawa berbagai atribut dan spanduk, kedua kubu massa yang menyatakan sikapnya masing-masing ini nyaris ribut. Namun hal ini dapat dihindari karena penjagaan dari kepolisian yang cukup ketat dan masih dalam batas yang ditoleransi. Massa yang menolak menilai beberapa pasal yang dibahas akan disahkan para anggota Dewan ini bermasalah dan dianggap mengancam kebebasan masyarakat sipil. Kekhawatiran mereka apabila disahkan akan menambah kewenangan TNI. Bagi massa yang mendukung, keberadaan RUU TNI dapat mengukuhkan posisi dan kedudukan TNI di masa yang akan datang, sehingga menghindari ketidakpastian secara hukum dan TNI lebih mudah diawasi. Sementara di dalam gedung DPR, 293 anggota DPR sepakat mengesahkan RUU TNI sebagai undang-undang dalam rapat paripurna ke-15 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Jati diri TNI adalah tentara rakyat. Undang-undang.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim Basarnas Bangka Belitung, Polair Polres Bangka Selatan, dan TNI AL Toboali berhasil menyelamatkan penumpang dan ABK kapal Barakuda milik PT Timah. Kapal ini sebelumnya dipindahkan pada 19 Maret 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ke tengah perairan oleh dua orang ABK bernama Bagus dan Rifansyah, dikarenakan kondisi ombak yang besar disertai angin yang kencang di pinggir pantai tempat kapal ini berlabuh. Namun hingga tanggal 20 Maret pukul 3 dini hari, tidak ada laporan lebih lanjut dari kedua ABK yang memindahkan kapal. Kru di darat pun mencoba menghubungi kapal dan diketahui jika air mulai memasuki ruangan kapal melalui buritan yang membuat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang yang menerima informasi kejadian langsung bergerak ke lokasi menggunakan speedboat untuk melakukan evakuasi. Para korban pun berhasil diselamatkan dan selanjutnya membawa ke RSUD Bangka Selatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Pemirsa, sejumlah warga sudah mulai mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang biasa terjadi pada puncak arus mudik. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam tadi dipadati ribuan pemudik. Tercatat 1.900 penumpang kapal asal Balikpapan, Kalimantan Timur dan Nunukan, Kalimantan Utara tiba. Meski Lebaran Idul Fitri masih lebih dari 10 hari, namun para pemudik mengaku sudah terjadi keramaian di atas kapal. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terus terjadi meski posko mudik Lebaran belum dibuka. Pemirsa, sebuah video seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebuah video seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu, Pak. Harga saya kerja di sini, Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah, Pak. Ya gimana mau ada ACC, Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Ya, dalam video yang Anda saksikan, pemirsa, terdapat pria yang mengaku jagoan Cikiwul tersebut berdebat dengan Satpam karena memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di PT Elfrida Plastik Industri, Pangkalan 2, Bantar Gebang. Pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran petugas. Permintaan tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun dan polisi pun kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. Tahun-tahun sebelum katanya memang setiap tahun selalu memberikan proposal kepada perusahaan-perusahaan dan berdasarkan hasil interogasi tadi yang sudah kami lakukan, memang sudah ada sekitar 200 proposal yang sudah tersebar. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli yang marak terjadi mendekati hari Lebaran. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah.
Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit Bu soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap Industropolis Batang bisa menyaingi Shenzhen, Cina. Presiden Prabowo Subianto meresmikan perubahan status kawasan industri terpadu Batang (KTIB) menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. Perubahan status menjadi kawasan ekonomi khusus juga menawarkan keuntungan dengan pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Di antaranya yaitu fasilitas fiskal dan non-fiskal berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Prabowo berharap KEK Industropolis Batang bisa menjadi sebesar kawasan industri di Shenzhen, Cina. Kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Insya Allah. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar 75,8 triliun rupiah. Dengan target tenaga kerja yang diserap sekitar 58.145 orang. Dalam peresmian ini turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Jawa Barat berbondong-bondong mendatangi Samsat Bandung 3 Soekarno-Hatta Kota Bandung untuk membayar pajak kendaraan bermotor miliknya. Hal ini usai pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Barat gencar melakukan sosialisasi program pemutihan pajak dan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Program ini dicanangkan pemerintah provinsi untuk memajukan ekonomi dengan membayar pajak tahunan kendaraan. Dalam program ini, masyarakat hanya membayar pajak pokok tahun ini saja. Sementara, tunggakan pajak tahun sebelumnya otomatis dihapus oleh pemerintah daerah. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin melakukan balik nama kendaraan, pemerintah juga menggratiskan biaya tersebut hingga 0%. Program pemutihan pajak ini dilakukan di seluruh wilayah Jawa Barat dan akan berlangsung hingga 6 Juni mendatang.
20. Pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi atas beredarnya berbagai video temuan ladang ganja yang dinarasikan ditemukan di kawasan Bromo sehingga viral di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi atas beredarnya berbagai video temuan ladang ganja yang dinarasikan ditemukan di kawasan Bromo sehingga viral di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Ya, fakta sebenarnya temuan 59.000 batang ganja tersebut merupakan hasil ungkap kasus Polres Lumajang pada bulan September 2024 silam. Inilah video dokumentasi penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Blok Pusung Dhuwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 18 September 2024 silam. Kala itu, upaya pencarian ladang ganja dilakukan hingga 7 hari, mengingat kondisi medan yang sulit dijangkau karena berada pada kemiringan bukit yang mencapai hampir 90 derajat. Di sejumlah titik lokasi penemuan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 59.000 batang ganja dengan ketinggian bervariasi mulai 20 cm hingga 2 meter serta 10 kg ganja kering. Polisi juga telah menangkap 6 tersangka yang merupakan warga sekitar yang berperan sebagai penanam. Namun otak utama yang sudah dikantongi identitasnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Saat ini kasus penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional ini sudah memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan bahwa video dan narasi yang berkembang dan menyebut temuan ladang ganja di kawasan Bromo tidak benar adanya. Kasus penemuan tanaman ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang ditangani oleh Polres Lumajang. Dan kasus ini telah terjadi di bulan September tahun 2024. Informasi ini diharapkan dapat mengklarifikasi berita-berita terkait keberadaan tanaman ganja, larangan penggunaan drone di dalam kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan penutupan pendakian Gunung Semeru, serta kewajiban pendamping maupun pemandu di dalam pendakian Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral 3 bocah sekolah dasar SD di Gresik, Jawa Timur nekat menjadi pelaku aksi kriminal dan tertangkap basah oleh warga. Mereka mengaku menjual motor hasil curiannya sebesar Rp150.000 untuk bermain time zone. Inilah pemirsa video viral detik-detik 3 anak yang nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Kendati berhasil mencuri, namun aksi mereka tertangkap basah oleh warga dan nyaris dihakimi. Ketiganya ditangkap warga di depan warung Manyung Jalan Harun Thohir, Pulau Pancikan, Gresik saat mendorong motor hasil curiannya. Warga yang marah dan kesal atas ulah 3 anak ini lalu menginterogasi ketiganya hingga menggeledah seluruh tubuh mereka. Warga kemudian menghubungi polisi dan menyerahkan ketiganya, yaitu F berusia 12 tahun, HR 9 tahun, dan NA 10 tahun untuk proses lebih lanjut. Ini dibawa oleh siapa? FM itu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek industri penyulingan minyak goreng kemasan botol milik CV Rabani Bersaudara yang berlokasi di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Dalam aksinya, industri tersebut memalsukan label minyak kita untuk memudahkan penjualan dan meraup keuntungan serta mengurangi takaran hingga selisih 200 ml. Dari hasil penyelidikan, industri ini telah beroperasi sejak tahun 2020 dengan memasarkan minyak goreng premium C 8 merek Guldak pemirsa, namun tidak laku di pasaran. Namun akhirnya pada tahun 2022, CV Rabani bersaudara memalsukan label minyak kita dan untuk mendapatkan keuntungan lebih, maka mengurangi isi minyak goreng hanya 800 ml atau terdapat selisih 200 ml. Dalam 1 bulan, industri ini mampu memproduksi dan memasarkan 1.000 krak berisi 12 botol minyak goreng di wilayah Jakarta dan Banten. Polisi masih menghitung keuntungan dari usaha ilegal tersebut menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi serta mendalami legalitas label minyak kita yang tercantum izin edar dan izin BPOM. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kirana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa.